Sekelas seorang capres menyorot politik dinasti kok bisa semaunya sendiri ya? Bahkan menyebut politik dinasti itu sebagai sesuatu yang wajar. Ini dia, info terkini Widya. Saya juga dinasti. Saya anaknya Sumitro, cucunya Margono, Jaya Dusumo. Saya paman saya gugur untuk Republik Indonesia. Loh, dengan alasan bentuk pendidikan bangsa. Itu yang bicara Pak Prabowo loh, capres dari Koalisi Indonesia Maju. Dinasti politik itu loh Pak, kok pendidikan bangsa itu ketemunya itu berapa perkara? Kok bisa juntrungannya pendidikan bangsa loh? Wah, runyam ini logika kita. Jangan-jangan Pak Prabowo menyederhanakan sesuatu karena lagi punya kepentingan. Yang jelas, dinasti politik itu beda dengan nepotisme. Nepotisme itu memberikan akses orang yang dikehendaki penguasa atau pemegang jabatan. Catatan pentingnya orang itu tidak punya kapasitas yang memadai. Yang dikehendaki itu keluarga atau bukan, tidak masalah. Misalnya, Presiden mengangkat yang membantu kampanye, membantu pemenangan di berbagai tempat strategis. Baik mereka dari berbagai partai maupun relawan. Ada yang jadi menteri, komisaris BUMN, duta besar, dan berbagai posisi lain. Sepanjang punya kapasitas, ya silakan saja. Disebut nepotisme bila yang bersangkutan tidak punya kemampuan. Secara subjektif, saya nilai Pak Budiari, ketua relawan Projo yang jadi Menkominfo itu sebagai bentuk nepotisme. Kembali ke soal dinasti politik. Kata Ketua Umum Gerindra, di PDI Perjuangan juga ada. Gini-gini, tak kasih tahu. Bukan hanya PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, Golkar juga ada memang seperti itu, nepotisme politik dinasti tadi. Tapi apa urusannya sama rakyat? Kan nggak ada. Yang berhak memprotes politik dinasti, Mbak Puan, Mas AHY, Mbak Sita Anjani di PAN, atau Mas Prananda Paloh itu yang di Nasdem, ya kader dan simpatisan mereka, simpatisan partai mereka sendiri-sendiri. Kita yang bukan anggota partai itu tidak berhak protes. Itu urusan internal mereka, bukan kita. Politik dinasti di berbagai parpol mengakibatkan kader yang punya rekam jejak bagus sulit naik, terhalang oleh dinasti penguasa partai. Nah kita orang luar partai gak ada urusan dengan itu urusan mereka. Makanya tidak bisa dibilang di parpol itu penuh politik dinasti. Kan beda konteks mengapa sekarang ini kita menyebut terjadi politik dinasti. Bagi kita di luar partai yang disebutkan tadi, hanya bisa menyebut merekalah pelaku politik dinasti. Capres Koalisi Indonesia Maju lalu menyebut, sudah lama bagian dari politik dinasti, karena beliau anak Menteri Orde Baru, Sumitro Joyo Hadikusumo. Apa yang disampaikan Prabowo itu keliru. Dia memang sudah lama bagian dari politik dinasti, tapi bukan dari bapaknya, melainkan dari mertuanya. Karir politiknya di militer yang melaju dengan pesat ya karena menantu Pak Harto, penguasa Orde Baru. Kalau ada anak kemarin sore nanya, waktu itu kok nggak ada yang protes tentang itu. Zaman Orde Baru belum ada HP bro, apalagi medsos kayak sekarang. Zaman itu kita gerendengan soal Pak Harto, bisik-bisik aja, wah bisa panjang urusannya. Tidak bisa kayak sekarang, kita bebas membagikan ide, gagasan, mau kritik, malah ada yang caci maki. Silahkan saja. Hanya ya dikritik itu mau mendengar atau ndablek. Di situ persoalannya. Kalau penguasa tidak peka, ya sudahlah. Minimal konten ini membuka perspektif, memberi pembeda dan bisa menunjukkan apa yang dikatakan Pak Prabowo itu menyesatkan. Blasoke, doh banget, singkatannya nyasar,
cenderung ngawur. Bila pengganti Pak Jokowi model beginian, gimana ya nasib kita nantinya? Ngeri banget maksudnya. Yang diungkit-ungkit atau dibongkar-bongkar sekarang ini, politik dinasti gegara Mas Gibran dicawapreskan. Coba kita jeli, mengapa Mas Wali lekat dengan politik dinasti? Kan dia bisa dicawapreskan Koalisi Indonesia Maju atas pengabulan gugatan batas usia di MK. Kalau gugatan itu tidak dikabulkan, apa Mas Wali bisa jadi pendampingnya Pak Prabowo? Dan semua orang tahu, ketua MK itu kan omnya Gibran, pamannya sang cawapres. Lalu apa ada data yang bisa kita sodorkan sebagai tambahan? Memang ada bukti politik dinasti. Presiden sekarang ini kan bapaknya cawapres. Yakinkah sebuah pertandingan digelar dengan fair, dengan adil, bila sang pengadil itu bapaknya salah satu kontestan? Lah wong di olahraga internasional, kayak sepak bola, badminton ataupun voli dan berbagai cabang lain, wasitnya itu tidak boleh berasal dari negara peserta yang sedang bertanding itu. Itu aja hanya olahraga yang cuma rebutan medali atau duitnya, hadiahnya cuma ratusan juta atau miliaran. Pertandingan juga berjalan hanya paling sebulan. Kita ini mau memilih presiden dan wakil presiden loh, di sebuah negara besar dengan APBN-nya saja sudah lebih dari 3.000 triliun. Lah kok wasitnya di bawah pertanggungjawaban bapak salah satu peserta? Ini bisa disebut sebagai salah satu ajang pemilu pilpres terburuk dalam sejarah. Bu Mega pernah jadi presiden, juga anak seorang Presiden Soekarno. Tapi waktu berebut jabatan presiden, ayahandanya sudah wafat. Mas AHY, putra presiden, putra Pak SBY, pernah maju jadi pilkada DKI. Tapi waktu diadakan pilkada, bapaknya Mas AHY sudah bukan presiden. Di Amerika ada Presiden George Bush Jr. Nama ayahnya ya sama, tapi apa maju jadi capres itu ketika bapaknya masih menjabat? Kan tidak. Tolong dicek di berbagai negara lain. Mana ada capres maju ikut pemilihan waktu sanak familinya, apalagi orang tuanya lagi berkuasa. Itulah kenapa banyak rakyat keberatan dan menyebut dinasti politik. Di Banten, waktu gubernur dijabat Ratu Atut, anak, keponakan, adik, menantu banyak jadi pejabat di kabupaten kota provinsi Banten. Mereka ikut kontestasi waktu Ratu Atut menjabat. Otomatis ya banyak campur tangan di sana. Ayolah, jangan dikira kami rakyat jelata ini bodoh, nggak ngerti apa-apa. Lalu makna atau terminologi politik identitas bisa diterjemahkan semaunya sendiri. Benar Pak Prabowo, sekolah kami tidak tinggi-tinggi amat. Waktu membaca buku juga terbatas, apalagi buku itu mahal. Duit kami tak cukup buat membeli buku, Pak. Pun kami tidak diskusi berjam-jam dengan profesor atau dosen perguruan tinggi keren. Lah kami ini siapa? Cuma rakyat jelata. Tapi bukan berarti kami tidak mengerti apa-apa. Ingat loh, kami ini masih punya nurani, punya otak untuk berpikir, punya logika dalam membaca peristiwa yang terjadi. Kami juga masih ada nalar serta insting kejujuran untuk secara jernih melihat mana yang tepat, mana yang enggak, mana yang keliru, mana yang tidak pantas. Saya tidak akan pernah mau cawe-cawe jika kebetulan anak saya yang sudah beranjak dewasa terlibat dalam lomba atau pertandingan dan saya ada di dalamnya. Lah wong misalnya saya kenal juri yang menilai anak saya tidak berusaha mempengaruhinya kok, justru akan menghindarinya. Tolong jangan simplifikasikan politik dinasti, dan ini bukan tentang melarang-larang loh Mas Wali berkuasa. Monggo kalau memang sudah bosan jadi wali kota, silahkan bila tidak mau lagi momong wong Solo, rakyat Solo.
Teruskan andai kata sudah lelah di kota Solo. Itu haknya Mas Gibran. Tapi juga jadi hak kami mencatat apa yang sekarang sedang terjadi. Siapa orang yang punya ambisi, syahwat berkuasa, di pikirannya hanya mikir kekuasaan aja. Tidak disangka dan dinyana. Sepicik itu pikiran Mas Wali. Kami akan menggunakan hak kami. Kami akan melawan dengan cara kami, yakni tidak memilih kalian di 14 Februari kelak. Dan jika kalian kalah, jangan salahkan kami, rakyat jelata. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam gercep, gerak cepat untuk Indonesia. Salam cerdas dari Widya. Ini dia, info terkini Widya.